begini nih. Hai, nama saya Ricky, umur saya 33 tahun. Ini adalah video game. Bagi saya, permainan video game ini adalah membuat saya sehat. Alasannya karena apa? Karena dengan bermain video game, saya bisa mengalihkan pikiran saya akan suatu masalah. Dan proses itu menurut saya, proses pengalihan terhadap masalah itu sangat penting. Sehingga kita tidak stres, karena kita tahu pikiran yang stres justru akan membawa badan kita juga ikut semakin tidak sehat. Jadi dengan bermain video game ini saya bisa betul-betul menenangkan pikiran. Saya bermain game petualangan dan saya bisa benar-benar berimajinasi seakan-akan saya berada di dalam permainan video game tersebut. Gitu aja. Thank you. Saya juga punya hobi memelihara anjing. Saya selalu memberi makan, memasak makanan buat anjing saya. Saya makan, saya mix, seperti itu. Karena saya punya anjing satu ekor yang golden retriever itu, dia kan diikat. Jadi dia hanya dilepas pada saat saya memberi makan. Di situ dia saya lepas, baru saya main lempar-lemparan bola. Di situ saya lakukan karena benar-benar senang dan itu betul-betul bisa menyegarkan pikiran saya. Pada prinsipnya bagi saya yang penting makanan itu tidak berbahaya bagi anjing. Susu itu baik buat manusia dan anjing, telur itu baik buat manusia dan anjing itu bagus mengkonsumsi tulang dan daging. Seperti itu. Jadi eksperimen yang saya lakukan pun saya juga sudah jaga-jaga gitu loh Bang. Tidak sekedar langsung main eksperimen aja. Itu kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maksudnya jangan mikirin kita dulu. Yang penting kita lakukan sesuatu ke orang dulu, atau ke suatu hal yang lain, mau itu orang atau binatang. Itu kepuasan tersendiri buat saya gitu. Salah satu yang membuat saya tenang secara pikiran itu adalah melakukan aksi sosial. Di saat saya melakukan aksi sosial bersama teman-teman, seperti kita membagikan minuman kesehatan, kita membagikan pakaian-pakaian kepada tukang becak, orang-orang tidak mampu, satpam, penjaga pom bensin, kita berikan mereka madu, kita berikan mereka susu. Itu betul-betul yang saya alami adalah itu membuat perasaan itu lebih damai dan lebih tenang. Seperti itu. Hampir setiap hari saya pergi hangout bersama teman-teman, baik teman kerja ataupun mungkin teman di luar teman kerja, saya undang. Itu antara sekitar jam 1 siang sampai jam 2 sampai jam 3 siang. Itu saya keluar nongkrong untuk ngopi bersama teman-teman, kadang-kadang di Koktong Cafe ataupun Dapu Cafe ataupun di Obai Coffee. Di situ yang saya lakukan adalah intinya pertama kali ngopi untuk membuang rasa ngantuk. Setelah itu saya juga berbicara, ngobrol-ngobrol, menghabiskan waktu, bertukar pikiran dengan teman-teman. Yang mana saya merasa jika saya berada di tempat-tempat seperti itu, tidak di rumah ataupun sekaligus kantor saya ini ya, itu akan memberikan kesegaran buat pikiran saya. Terus akan memberikan inspirasi-inspirasi yang baru, bagaimana saya melakukan aktivitas besok untuk mungkin inspirasi baru dalam melakukan bisnis saya yang baru, atau akan menimbulkan ide-ide baru dalam membentuk menjalin suatu hubungan dengan orang-orang tertentu, bahkan menambah relationship saya dengan orang-orang tertentu. Dan hal itu selama ini sudah saya lakukan, dan hampir semua peluang-peluang bisnis yang saya dapat itu berada pada tempat-tempat berawal dari kafe-kafe yang saya kunjungi itu. Nongkrong di kafe itu sangat penting dan cukup membantu terhadap diri saya untuk membuang kepenatan dan mengurangi tingkat stres saya. Untuk menjaga kesehatan saya sering kerap sekali meminum teh, susu, telur,
ditambah madu dan jahe. Jadi khususnya untuk di kota Medan, teh susu telur itu berasal dari minuman para raja-raja, di mana teh manis dan susu dan telur kadang-kadang bisa dicampurkan jahe ataupun madu, itu dimix, di blender menjadi satu. Setelah itu, setelah disaring, itu akan langsung diminum. Konon para raja-raja kesultanan di Medan, para bangsawan itu menganggap itu adalah suatu minuman tradisional yang luar biasa, suatu minuman kehormatan yang kerap mereka minum untuk menjaga kesehatan mereka. Yang mana fungsi untuk menyehatkan tubuh, menambah tenaga, bagus juga untuk kepintaran otak, dan juga untuk membuang angin-angin dan racun-racun yang tidak penting di dalam tubuh. Sehingga biasa setelah minum itu kita akan cenderung lebih berkeringat dan mengeluarkan segala toksin, racun-racun yang di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk aktivitas saya, yang saya rasakan setelah saya meminum itu memang benar. Memang itu langsung terasa sekali. Apalagi kayak kita yang kerja pekerjaannya begadang di batas di luar jam normal, jam malam normal di atas jam 12. Sangat-sangat saya sarankan untuk meminum teh susu telur plus madu dan jahe. Saya memiliki kebiasaan jalan kaki karena hampir semua aktivitas saya di luar, misalkan saya pengen membeli sesuatu seperti rokok ataupun misalkan saya membeli makan, karena saya hitungannya jarang makan di rumah. Saya sangat-sangat jarang makan di rumah. Saya usahakan kalau makan tuh di suatu tempat yang di luar rumah lah, karena betul-betul kalau makan di rumah lagi kan bosan di rumah gitu loh, untuk menenangkan pikiran. Saya sengaja saya makan cari tempat yang jauh-jauh, dan itu saya lakukan berjalan kaki sendiri. Saya beli sepatu, saya potong rambut, saya berjalan 500 meter atau bolak-balik 1 km itu saya usahakan untuk berjalan kaki. Supaya apa? Supaya itu betul-betul untuk membuat badan saya itu berkeringat. Karena saya memegang dua prinsip, kalau tubuh kita sudah berkeringat, maka tubuh kita akan mengeluarkan semua racun yang ada di dalam tubuh kita. Karena saya juga melihat, nggak tahu kenapa, mungkin budaya jalan kaki ini kalau di Medan mungkin agak kurang ya. Karena apa? Karena mungkin polusi udara terlalu banyak di Medan. Beda mungkin di kota-kota lain sebelum saya di Medan, mereka ada acara jalan pagi, jalan bebas hambatan, di mana sepeda motor ataupun mobil di jalan dilarang melalui suatu jalan tertentu untuk membiarkan warga berjalan kaki. Di Medan kan belum ada program seperti itu. Jadi mungkin itu saya rasa menyebabkan orang-orang di Medan agak kurang suka berjalan kaki. Cuman kalau saya kerap berjalan kaki, bahkan pada saat belanja pun saya jalan kaki untuk betul-betul supaya tubuh saya mengeluarkan keringat, dan itu merupakan olahraga tersendiri buat saya. Dan badan lebih segar dan lebih ringan, lebih enteng untuk diajak beraktivitas setelah itu. Intinya saya pengen berhenti merokok karena saya tahu merokok itu tidak baik, merusak tubuh. Di situ ada zat adiktif. Zat adiktif itu adalah zat kecenderungan, zat ketergantungan. Intinya saya tahu bahwa rokok itu adalah narkoba. Saya 8 tahun kerja di rokok. Saya mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan besar berbagai cara mereka melakukan dengan uang mereka, dengan kekuasaan mereka, dengan tingkat lobby tingkat tinggi mereka supaya bisa menghalalkan rokok. Intinya saya sebelumnya tahu rokok ini juga adalah zat yang bisa menimbulkan ketergantungan, dan itu sudah keterikatan, itu sudahlah tidak baik. Kenapa orang bisa ketergantungan alkohol gitu loh? Tapi aku rasa orang bisa nahan. Ketergantungan alkohol itu masih oke lah dibandingkan orang bisa stop narkoba, gampang. Ketangkep, stop narkoba. Minum, ketangkep, saya nggak minum, tidak ada uang, stop minum gitu loh. Tapi kalau rokok susah minta ampun. Dia bisa minta, dia bisa apa. Terlalu banyak teman-teman orang-orang di Indonesia yang pengen berhenti merokok tapi itu susah. Ada yang bilang harus niat, tapi ya niat ada, tapi kalau badan gak mampu bagaimana gitu loh. Itulah yang orang-orang seperti saya butuhkan gitu loh. Kita mau berhenti merokok sebetulnya. Pada prinsipnya semua orang kembali lah pengen berhenti merokok lah. Cuma memang gak ngerti caranya gimana ya kan. Orang naikkan harga bagaimanapun ini seperti drugs gitu loh. Orang naikin harga kita akan beli. Survei di Indonesia membuktikan perokok itu kebanyakan orang-orang yang berada di middle low, orang susah. Tapi mereka paksa. Karena memang mereka pun susah untuk memberhentikan.
susah. Cuman saya sendiri sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana supaya saya cara berhenti. Saya pernah menahan rokok tapi keinginan itu masih ada. Saya pernah melakukan dihipnosis orang untuk berhenti merokok tapi timbul lagi. Bahkan saya betul-betul sudah niat tapi tidak bisa menahan gitu loh. Jadi ya sampai pada tahap ini saya justru minta tolong ke siapapun kalau bisa membantu saya untuk berhenti merokok, saya berhenti merokok. Mau dipisah-pisahkan bagaimana susah gitu loh. Jadi ya mungkin buat kalau ada LSM yang tergerak tolonglah dibantu.